Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Rifarisuda Al-Hafiz. Pada video kali ini kita akan membahas tentang binary search. Yang pertama sekali akan kita bahas adalah searching. Apa sih itu searching? Searching atau pencarian merupakan proses yang sering digunakan dalam pengelolaan data. Proses pencarian adalah proses untuk menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar ataupun bertipe bentukan. Selanjutnya adalah binary search. Apa sih binary search? Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Apa sih tujuan kita melakukan binary search? Tujuan dilakukan binary search adalah untuk yang pertama, memperkecil jumlah operasi perbandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel, khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya. Yang kedua, prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi. Yang ketiga, syarat utama untuk binary search ini adalah data di dalam tabel harus sudah terurut. Jadi, jika datanya belum terurut, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Bagaimana sih cara kerja binary search? Cara kerja binary search, di sini saya berikan contoh data yang sudah terurut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka 1 sampai angka 5 di dalam sebuah kotak. Nah, kotak yang pertama itu adalah indeksnya itu 0. Dan kotak yang terakhir itu indeksnya adalah 4. Maka pada kasus pertama kita ingin mencari angka 3 misalnya. Maka di sini dia akan melakukan perulangan. Perulangan pertama yaitu nilai tengahnya itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, batas atasnya itu 0. Kenapa 0? Karena tadi kotak yang pertama indeksnya 0. Maka kotak yang terakhir indeksnya 4. Makanya di situ kita tulis 0 ditambah 4 dibagi 2. Dapatlah tengahnya itu berada di indeks kedua. Jadi untuk nilainya itu merupakan 3. Maka loop pertama langsung kita temukan jawabannya. Selanjutnya pada kasus yang kedua, kita misalkan mencari angka 2. Nah, setelah tadi kita menemukan nilai tengahnya itu di angka 3. Nah, ternyata nilai tengahnya itu lebih besar daripada angka yang kita cari. Maka itu berarti batas bawahnya itu merupakan tengah dikurang 1 sama dengan 1. Kan tadi tengahnya itu sama dengan 2. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya dia akan lakukan loop kedua, yang mana nilai tengahnya itu dicari berdasarkan rumus yang tadi. Maka sekarang 0 ditambah 1 dibagi 2. Dapatlah 0,5. Di sini kita lakukan pembulatan. Maka hasilnya adalah 1. Jadi dapatlah tengahnya itu 1. Sehingga indeks ke-1 itu adalah 2. Maka ditemukan pada loop kedua. Misalnya kita mencari angka 4. Jadi seperti yang kita ketahui, otomatis nilai tengahnya itu lebih kecil daripada 4. Maka di sini berarti jika sebelumnya itu adalah batas bawah, maka pada kasus ini batas ataslah yang merupakan nilai tengah tetapi ditambah dengan 1 sehingga batas atasnya adalah 3. Maka dilakukan loop kedua dengan rumus tengah yang tadi. 3 ditambah 4 dibagi 2 dapatlah 3,5. Kita bulatkan sehingga dapat 4. Ternyata
A indeks keempat itu nilainya itu adalah 5. Ternyata 5 di sini lebih besar daripada angka yang kita cari. Maka dilakukanlah rumus yang sebelumnya tadi pada kasus kedua. Batas bawahnya itu sama dengan tengah dikurang 1, dapatlah 3. Kita lakukan loop ketiga lagi. Lakukan rumus tengah. 3 ditambah 3 dibagi 2, dapatlah 3. Maka di sini kita dapatkan A di indeks ketiga itu sama dengan 4. Jadi di loop ketiga kita dapatkan angkanya. Nah, misalnya kita ingin mencari 0. Sedangkan kita tahu 0 itu tidak ada di dalam kotak tadi. Nah, seperti apa cara kerja binary search-nya? Dia akan melakukan hal yang sama yang seperti tadi. Kita dapatkan tengahnya itu 2. Indeks kedua itu adalah 3. 3 lebih besar dari 0. Lakukan loop kedua. Kita dapatkan tengahnya itu 1. Indeks ke 1 adalah 2. 2 juga lebih besar dari 0. Lakukan lagi loop ketiga. Dapatlah tengahnya itu 0. Maka A indeks 0 itu adalah 1. 1 itu ternyata lebih besar dari 0 juga. Karena di situ sudah indeks 0, otomatis tidak ada lagi indeks sebelum 0. Indeks yang paling awal itu adalah indeks 0. Sehingga di sini dia akan berhenti proses binary search-nya. Sehingga kita akan menampilkan output bahwa datanya itu tidak ada. Nah, bagaimana sih analisa algoritmanya? Pertama, flowchart. Mungkin di sini teman-teman kurang jelas melihat gambarnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita perbesar. Pertama kita mulai start. Terus kita masukkan data array-nya itu atau larik, yaitu kita misalkan angka 1 sampai 5 tadi. Selanjutnya kita kasih assignment bahwa awal itu sama dengan 0 dan akhir itu adalah panjang data dikurang 1. Nah, sudah tahu kan awal dan akhir di sini maksudnya apa? Awal dan akhir di sini maksudnya adalah indeks. Selanjutnya, kita minta input data yang dicari. Nah, kita lakukan pengecekan. Kalau misalnya awalnya itu lebih kecil atau sama dengan akhir, maka dia masuk ke proses di mana tengahnya itu bernilai awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, jika tidak, maka otomatis datanya itu tidak ada dan program selesai. Nah, jika ternyata ada, dilakukan proses mencari tengah tadi. Selanjutnya, dia akan mengecek apakah data tengahnya itu nilainya itu sudah sama dengan data yang kita cari. Jika iya, maka kita tampilkan output data yang dicari itu ada di indeks keberapa. Nah, jika tidak, maka dia akan mengecek apakah data yang kita cari itu lebih kecil daripada nilai tengahnya atau apakah lebih besar. Kalau misalnya lebih kecil, maka akhirnya tengah dikurang 1. Tapi jika data yang dicari itu ternyata lebih besar daripada nilai tengahnya, maka awal itu sama dengan tengah ditambah 1. Sehingga keduanya itu sama-sama akan berulang lagi kembali ke mencari nilai tengahnya hingga didapatkanlah datanya tadi. Nah, selanjutnya pseudocode-nya. Karena di sini panjang, saya potong menjadi 2. Pertamanya itu di sebelah kiri sini, yaitu kita misalkan datanya tadi, kita bikin array-nya, kita bikin awalnya itu sama dengan 0, akhirnya itu adalah panjang data dikurang 1. Kita inputkan data yang dicari, ulangi selama awal itu lebih kecil atau sama dengan akhir. Terus kita cari nilai tengah, yang mana adalah awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, jika data di nilai tengahnya itu sama dengan yang kita cari, kita tampilkan data yang dicari itu ada di indeks ke. Nah, jika bukan, maka jika yang kita cari itu lebih kecil daripada nilai tengah,
maka lakukan akhir itu tengah dikurang 1. Dan jika data yang kita cari itu lebih besar daripada nilai tengahnya, maka kita lakukan awal itu sama dengan tengah ditambah 1. Nah, kita hentikan pengecekannya. Nah, jika awalnya itu udah lebih besar daripada akhirnya, maka kita printkan data tidak ada. Nah, selanjutnya kompleksitas waktu binary search. Secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Tn sama dengan Tn per 2 ditambah theta 1. Terus kalau kita misalkan jabarkan selanjutnya, Tn per 4 ditambah 2 kali theta 1. Sampai selanjutnya, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa Tn per 2 pangkat K ditambah K dikali theta 1. Nah, dari penjabaran di samping didapatkan nilai Tn itu sebesar Tn per 2 pangkat K ditambah K dikali theta 1. Kita asumsikan N per 2 pangkat K itu sama dengan 1. Jadi N itu nilainya sama dengan 2 pangkat K. Maka untuk nilai K itu sama dengan log N. Jadi dapat kita misalkan Tn itu sama dengan Tn per 2 pangkat K ditambah K dikali theta 1 itu sama dengan T1 ditambah log N dikali theta 1. Sehingga didapatlah big O nya itu sama dengan big O log N. Nah, sehingga dapat kita simpulkan juga pada kasus terbaiknya itu bernilai Tn sama dengan T1. Yaitu big O nya itu adalah big O1. Karena data yang dicari itu terdapat di tengah array, sehingga pada sekali loop dia sudah dapatkan datanya. Dan untuk pada kasus rata-rata bernilai big O log N. Dan untuk kasus terburuk juga bernilai big O log N. Karena jika data yang dicari tidak ditemukan, binary search akan terus berjalan hingga batas awal lebih besar dari batas akhir. Barulah dia akan berhenti. Sehingga dia memastikan bahwa data yang dicari itu benar-benar tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh program. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini adalah program yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan run. Nah, data 1 2 3 4 5. Ingin cari data apa? Nah, di sini kita misalkan ingin mencari data 3. Nah, data 3 ada di indeks kedua. Dan itu benar. Nah, jadi programnya telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kesimpulan. Binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data. Kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Jika data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Namun, jika data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari berada di sebelah kiri dari data tengah. Dan jika data yang di tengah lebih kecil daripada data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari berada di sebelah kanan dari data tengah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Saya Gus Rifari sudah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.